Oke, baik, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan atau interpretasi atau akan melanjutkan interpretasi. Oke, baik, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya saya bisa melanjutkan pengerjaan tugas dari ekonometrika, yaitu menginterpretasikan hasil regresi logistik. Nah, di sini sudah ada penjelasan atau interpretasi yang saya akan bacakan, atau penjelasan yang mungkin oke, baik, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu dari mata kuliah ekonometrika. Video ini akan menginterpretasikan tentang mengenai hasil regresi logistik. Nah, di sini sudah masuk langsung ke ketepatan logistik, ketepatan klasifikasi, yang dimana itu di sini ketepatan sebagai tabel ini. Yang pertama itu uji kecocokan model. Nah, uji kecocokan model itu di sini Hasmer and Lemsov test. Nah, di sini ini sudah ada penjelasannya, yaitu hipotesis HO, atau di sini ya yang kita akan gunakan. Di sini ada HO, FIT atau P value lebih besar dari 0,05, dan H1 atau H itu model tidak fit. Dari tabel tersebut diperoleh nilai signifikan 0,793 lebih besar dari 0,05, maka terima HO. Model VIT artinya model regresi binari logistik layak digunakan untuk analisis berikutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Kemudian kita menuju ke uji signifikansi parameter. Nah, di sini yang pertama itu uji koefisien determinasi. Nah, yang pertama adalah itu model summary atau ya gitu ya. Kemudian dari hasil Nagelcrack R-square itu sebesar 574 atau 0,574 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen, tingkat pendidikan dan usia dalam menjelaskan variabel dependen atau kinerja karyawan adalah sebesar 57%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Kemudian kita menuju ke uji F, omnibus test dan model koefisien. Dari tabel tersebut bisa diperoleh nilai signifikan 0,045 lebih 0,06 lebih rendah dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya tingkat pendidikan dan usia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita ke uji T, yaitu variabel and equation atau tingkat pendidikan S1, tingkat pendidikan S2, tingkat pendidikan S3. Ini adalah variabel Oke, baik, karena di sini X itu mempunyai beberapa kategori, maka X dijadikan sebagai kata pembanding, di mana saat di sini
di SPSS waktu analisis regression binary logistik itu bagian X itu kita kategorikan karena mempunyai beberapa kategori yang menjadi pembanding saat di data nanti. Oke. Kita lanjut. Hasil uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut. Nilai signifikan variabel tingkat pendidikan S2 yaitu X1 yang ini S2 X1 ya. Sebesar 1000 lebih besar dari E1000 1,000 lebih besar dari 0,05, maka tolak HA dan diterima H0. Artinya tingkat pendidikan dan usia tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian nilai signifikan variabel usia X2 sebesar 0,980 lebih besar dari 0,05, maka diterima HO diterima dan HA ditolak. Artinya usia tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita ke uji F. Kemudian kita ke ketepatan klasifikasi. Nah, di sini berdasarkan classification tabel diketahui jumlah karyawan yang memiliki kinerja buruk sebanyak 0 karyawan dan di 10 diantaranya diprediksi akan memiliki kinerja yang baik dengan tingkat kebenaran prediksi sebesar 0,0%. Diketahui jumlah karyawan yang memiliki kinerja baik sebanyak 10 karyawan dengan tingkat kebenaran prediksi itu 100%, sehingga persentase ketepatan model dapat memprediksi dengan benar sebesar 50%, di mana kita mengetahui baik dan buruknya kinerja karyawan itu bisa kita lihat di SPSS, di mana di sini kita bisa lihat baik dan buruknya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa yang dipresentasikan baik itu di sini bisa menjadi buruk juga, dan di buruk tidak ada yang berubah, malahan yang baik yang berubah menjadi buruk. Di sini kita bisa lihat dengan menekan value labels. Oke, mungkin sekian interpretasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.